Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Minggu Paskah, dua orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 10 km dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalnya. Yesus bertanya, "Apa yang saudara persoalkan sambil berjalan ini, sehingga sedih hati?" Mereka berhenti dengan heran. Kleofas, seorang dari mereka, balik bertanya, "Apakah saudara satu-satunya orang pendatang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Yesus bertanya, "Kejadian apa?" Jawab mereka, "Tentang Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dengan perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan seluruh rakyat. Tetapi para imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati di salib. Padahal kami berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi sekarang sudah 3 hari setelah kejadian itu. Lagi pula ada beberapa wanita dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan. Pagi-pagi mereka pergi ke makam, tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Setelah kembali mereka malah mengatakan telah melihat malaikat-malaikat yang berkata, "Yesus hidup." Kemudian beberapa teman kami juga pergi ke makam itu, dan yang mereka lihat memang sesuai dengan cerita wanita-wanita tadi, tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Saudara-saudara belum juga mengerti, lagi pula lamban hati, sehingga tidak percaya akan semua sabda nabi-nabi. Bukankah Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya?" Dan Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuannya dan Yesus pura-pura mau berjalan terus. Tetapi kedua murid mendesak, katanya, "Mari saudara tinggal bersama kami, karena hari sudah senja dan matahari hampir terbenam." Maka masuklah Yesus dan tinggal bersama mereka. Lalu terjadilah, tengah makan Yesus mengambil roti dan mengucapkan doa syukur. Dan ketika dibagi-baginya roti itu dan diberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tetapi ia hilang dari pandangan mereka. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan menjelaskan arti kitab suci?" Segera mereka kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan ke-11 rasul beserta beberapa orang lain yang berkata, "Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia memperlihatkan diri kepada Simon." Kemudian kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika ia membagi-bagi roti.
Demikianlah sabda Tuhan. Pewartaan Injil ini menguatkan iman kita. Para saudara, sumber dari iman akan kebangkitan adalah dua hal. Yang pertama adalah kubur kosong. Kalau Anda memperhatikan bacaan misa pagi tadi, hal itu sudah diceritakan. Injil Yohanes, Matius menceritakan itu. Dan yang kedua adalah cerita tentang penampakan. Tidak pernah ada cerita tentang kebangkitan. Artinya bagaimana Yesus bangkit. Tidak ada satu penginjil pun yang menceritakan hal itu. Tetapi yang diceritakan adalah kenyataan bahwa kubur kosong dan cerita-cerita tentang penampakan. Apa yang kita bisa pelajari dari Injil hari ini? Adakah dari antara Anda yang melihat sesuatu yang aneh dari bacaan ini? Murid Yesus ada berapa? Murid Yesus ada 12. Maka kalau dikatakan dua orang murid Yesus sedang berjalan, kemana pikiran Anda? Kemana pikiran Anda? Tentu dua orang itu adalah dua orang dari 12 murid, bukan? Ya kan? Tetapi siapa yang disebutkan oleh Lukas? Nama salah satu dari dua orang itu. Ada yang memperhatikan? Namanya Kleofas. Kapan dia disebut? Dalam deretan 12 rasul, 12 murid Yesus. Lalu apa maksud Lukas? Jangan-jangan Kleofas itu. Jangan-jangan Kleofas itu. Jangan-jangan Kleofas ini, jangan-jangan itu. Siapakah Kleofas itu? Kleofas adalah mewakili orang-orang yang sedang marah. Orang yang sedang putus asa. Orang yang sudah tidak lagi punya pengharapan. Orang yang merasa dikecewakan. Orang yang merasa di PHP selama ini. Maka itu bisa terjadi pada itu yang saya tunjuk tadi, bukan? Mungkin Anda yang mendengarkan di sini atau mungkin yang mendengarkan lewat streaming. Jangan-jangan itulah Kleofas. Orang yang betul-betul karena merasa bahasa Inggrisnya itu mengalami desolation. Orang lalu bersikap rejection. Orang selalu menolak dan menolak. Lihat, kalau orang sedang marah, disuruh cooling down, tenang, yang sabar. Sabar apa? Ya kan? Kadang-kadang orang tidak mau. Ingat, Tuhan sudah bersabar. Tuhan apa? Aku tidak perlu Tuhan. Begitu kan orang kalau sudah marah. Orang kalau sudah kecewa. Disuruh pergi, ayolah banyak doa, ayolah gabung dengan kami. Mana sudi. Para saudara, mereka itulah Kleofas. Sehingga yang diambil adalah mereka pulang kampung. Mereka kembali ke rumah asal. Mereka kembali ke tempat kehidupan mereka yang lama. Kalau mengikuti Injil tadi pagi dari Yohanes atau tadi malam,
mereka disuruh pergi ke Galilea, ke rumah asal mereka, tetapi mereka kembali dalam kehidupan lama mereka. Dan para saudara, seringkali Tuhan itu mau hadir pada saat kita mengalami desolation yang seperti itu. Ketika kita mengalami keterpurukan, Yesus itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita sudah mengalami kegagalan, entah karena dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita, atau karena ketololan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali kita itu merasa Tuhan itu benci pada kita. Tuhan itu menghukum kita. Tuhan itu menjauh dari kita. Akibatnya kita benar-benar terpuruk. Kalau kita belajar dari peristiwa Emmaus, Yesus ternyata menggabungkan diri. Dia kadang-kadang mengingatkan kita dengan apa yang dia ajarkan. Dia mengingatkan kita tentang apa yang dia lakukan untuk kita. Tapi seringkali kita tetap tidak mengenalinya. Tuhan sebenarnya mengirimkan Simon-Simon yang membantu memanggul salib kita. Tetapi karena kita buta, tetapi karena kita benar-benar mentulikan diri kita, maka kita tidak dapat mengenali kehadiran Tuhan. Tetapi meskipun demikian, dia tetap mencoba untuk menyertai kita. Kalau kita belajar dari para murid yang pulang ke Emmaus, apa yang membuat mereka dapat mengenali Yesus? Yang pertama, ketika mereka mengundang Yesus untuk datang. Dikatakan Yesus berpura-pura mau melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka mengundang mereka untuk, Tuhan, tinggallah bersama kami. Hanya dengan mengundang Tuhan untuk datang, maka Tuhan akan berbicara lebih jelas lagi. Ada gambar bukan? Yang menunjukkan Yesus berada di depan pintu dan dia membawa lentera. Yesus mengetuk pintu. Dan yang menarik pada gambar itu, Anda tahu? Pintu itu tidak ada handle-nya. Apa artinya? Yang punya rumah yang harus membuka pintu itu. Karena Yesus tidak bisa membuka pintu itu. Kita yang harus membukakan pintu dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam diri kita. Dan ketika Yesus masuk ke dalam diri kita, dia mengadakan perjamuan. Dia melakukan apa yang dilakukan pada waktu perjamuan malam terakhir. Dia memberikan roti sebagai tubuhnya, dia memberikan anggur sebagai darahnya. Ekaristi oleh gereja dipandang sebagai puncak dan sumber kehidupan manusia. Tapi seringkali kita datang Ekaristi karena kewajiban. Karena ini hari Minggu, hari kita, maka kita perlu datang. Ketika kita menerima Ekaristi pun pokoknya kita maju ke depan. Diberi tubuh Kristus. Dari 1000 orang yang pernah saya menerima dari tangan saya, kira-kira hanya 100 yang menjawab dengan tegas, amin. Tapi banyak seperti tidak punya daya, tidak ada gairah. Lalu apa artinya tubuh Kristus ini?
Tubuh Kristus ini tidak akan punya daya apapun kalau kita tidak menjadikan Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan kita. Ketika kita hanya ikut-ikut saja, Tuhan bersamamu, tapi yang jawab hanya beberapa orang saja. Makanya saya suka pakai lagu Tuhan bersamamu. Karena kalau begitu Anda mesti mengeluarkan suara yang besar. Tapi coba Romo bilang Tuhan sertamu. Berapa yang jawab? Mengapa tidak menjawab? Karena tidak masuk dalam misteri Ekaristi. Jangan-jangan kita tidak masuk dalam misteri Tuhan memberikan tubuh dan darahnya. Maka jangan heran kalau Ekaristi tidak berbicara apa-apa kepada kita. Tidak punya daya apa-apa buat kita. Apalagi kalau kita menerimanya serampangan. Artinya sudah diberi kesempatan untuk pengakuan dosa. Tahun depan saja aku kan tidak melakukan dosa besar. Menganggap dirinya suci. Padahal gereja mengatakan sakramen yang luar biasa perlu kita persiapkan dengan hati yang luar biasa pula. Kepantasan kita dalam menerima tubuh Kristus itulah yang menjadikan tubuh Kristus benar-benar punya daya penyelamatan terhadap kita. Seperti yang terjadi pada 2 orang murid. Ketika mereka menerima tubuh dan darah Kristus, mereka mengetahui bahwa ini Yesus. Tetapi Yesus lalu menghilang. Maka para saudara, kita perlu mengundang Yesus datang kepada kita. Ekaristi sebagai kesempatan bagi kita untuk mengundang Yesus benar-benar datang di dalam hati kita. Dan ketika Yesus datang di hati kita, biarlah dia bekerja di dalam diri kita. Biarlah dia mempunyai daya betul-betul penyelamatan dalam diri kita. Saya pernah mendengar kesaksian di warung kopi memang. Ada satu orang yang benar-benar menghayati Ekaristi. Dia rajin mengikuti misa harian. Maka ketika dia bertemu dengan, minta maaf saya sebut, loya. Loya itu cari pandangan ke tempat lain begitu. Tidak berani menatap muka dari orang yang sering datang ke Ekaristi itu. Ketika ditanya, mengapa kamu selalu mengalihkan penglihatanmu, pandanganmu? Di dalam dirimu itu seperti ada cahaya yang menyilaukan. Para saudara, ketika kita rajin menerima tubuh Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri kita, sungguh ada daya yang luar biasa. Orang sibuk dengan takut diguna-guna, takut di ilmu hitam dan sebagainya. Karena apa takut? Anda tidak mempunyai andalan. Anda tidak punya kekuatan. Padahal ketika kita mengundang Kristus yang adalah Allah, kekuatannya luar biasa. Kenapa mesti takut? Ini orang yang main-main klenik. Tetapi saya tidak menganjurkan klenik-klenik. Tetapi biarlah daya kuasa Allah itu benar-benar bekerja dalam diri kita yang membuat kita mampu mengenali Yesus yang bangkit. Para saudara, kalau kita sudah mengalami kehadiran Tuhan dan kekuatan ilahi yang bekerja pada kita, maka masih ada satu hal yang harus kita tunaikan. Seringkali orang Kristiani hanya berhenti sampai di situ. Ketika mendengar kesaksian orang dan mencocokkan dengan dirinya, oh benar, dia hanya bilang amin, amin, amin. Tetapi selesai. Kalau kita melihat Injil-Injil hari ini, orang tidak berhenti sampai di situ.
Tetapi seperti Petrus dalam bacaan yang pertama, dia menjumpai siapa saja. Dia menjumpai pejabat yang namanya Kornelius. Dia mewartakan Yesus yang bangkit. Tugas kewajiban dari orang yang percaya kepada Kristus ialah menjadi saksi, memberi kesaksian kepada orang-orang tentang Yesus yang tinggal di dalam diri kita, yang menetap di dalam diri kita, dan yang menggunakan daya ilahinya di dalam hidup kita. Supaya orang juga percaya kepada Kristus. Bukan orang mengagumi kita, tetapi supaya orang betul-betul mengenali Kristus juga. Para saudara gereja mengajarkan bahwa pewartaan yang utama, pewartaan yang mempunyai kekuatan yang besar, bukan omongan seperti Romo ini, tetapi kesaksian hidup. Kehidupan kitalah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika kita ditimpa penderitaan dan penderitaan, ketika kita ditimpa nasib buruk dan nasib buruk, kita tetap tertawa, tenang-tenang. Enggak pernah nangis meskipun bantalnya basah. Tetapi di depan orang, kegembiraan yang dihayati akan membuat orang bertanya-tanya, kenapa sih kamu kok tetap tenang saja meskipun penderitaan demi penderitaan? Seorang istri atau suami yang harus bersabar terhadap pasangannya, tetapi dia tetap mencintai pasangannya. Meskipun pasangannya tidak memberi perhatian kepada dia, tetapi dia tetap mengakui di mana-mana bahwa dia adalah istriku, dia adalah suamiku yang hebat. Meskipun di rumah seringkali orang kagum. Kenapa sih suamimu kayak begitu, tapi kamu tetap setia? Kenapa sih istrimu seperti itu, tapi kamu tetap setia? Anak-anak ya, yang hidupnya tidak benar, kamu pikir orang tuamu seneng, kamu pikir orang tuamu biasa-biasa, tapi kadang-kadang mereka sedih. Mereka sungguh-sungguh bersedih, tetapi seringkali di depan kalian dia tidak pernah menampakkan kesedihannya. Saya pernah mendengar pengakuan dari ibu saya setelah bapak saya meninggal. Kami itu sering berdiskusi tentang kalian, terutama ketika kalian itu nakal sekali. Kami pernah mau meninggalkan bapak saya itu di Monumen Suryo di Ngawi di tengah hutan jati, gara-gara kami jengkel pada bapak kami. Ternyata mereka menangkap. Dan ternyata itu dibicarakan oleh orang tua kami di tempat tidur. Kami tidak tahu. Para saudara, kesaksian hidup yang menunjukkan ketegaran hati, menunjukkan cinta yang ditekuni, itulah kesaksian hidup. Itulah yang berbicara kepada orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa daripada pengajaran, daripada khotbah, daripada sharing, daripada kata-kata yang berbuih-buih. Maka dari itu Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua mengajak kita untuk menunjukkan peri hidup yang mengarahkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang di atas. Tidak usah ngomong soal duit, tidak usah ribut soal makanan, tidak usah ribut soal telur, tidak usah ribut soal pangkat, tidak usah ribut soal tepuk tangan, tidak usah ribut soal romonya tidak mengucapkan terima kasih. Sepertinya kita itu mencari terima kasih. Itu perkara-perkara dunia, tetapi mari kita cari perkara yang di atas. Bapak Uskup pada Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Paskah adalah puncak
dari iman kita. Lewat pernyataan iman kita, kita percaya bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan kita mengakhiri iman kepercayaan kita dengan menunjukkan keyakinan kita akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Maka Bapak Uskup mengingatkan, mari kita arahkan hidup kita kepada kehidupan kekal. Hanya dengan memandang itu, maka penderitaan-penderitaan tidak ada artinya. Penderitaan-penderitaan tidak terasa karena hidup kita arahkan kepada kehidupan kekal. Paulus membahasakan dengan perkara-perkara yang di atas. Para saudara, hanya dengan itu maka iman kita akan semakin diteguhkan, iman kita akan tumbuh kembali, yakni ketika kita berani mengundang Tuhan datang dalam hidup kita, membiarkan daya kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita, dan akhirnya kita punya keberanian untuk keluar dari diri kita, memberi kesaksian hidup kita kepada sesama kita. Dengan begitu, dari dalam diri kita ada kuasa ilahi yang keluar, dan daya kuasa ilahi itu akan membuat orang-orang di sekitar kita ikut percaya kepada Kristus. Amin.